matematis kan. Tapi kita nggak sadar kalau kita punya sesuatu yang imaterial nggak bisa digapai dengan indera itu dan luar biasa. Dan itu yang dikedepankan adalah dimensi keimanan, termasuk doa kita pada anak kita. Ya. Kadang-kadang kalau saya menyampaikan telepon dengan orang tua, alhamdulillah ibu, alhamdulillah aku tuh dapat bonus misalnya jadi petugas itu, alhamdulillah aku tuh akhirnya jadi juga. Kita nggak merasa ya didoakan. Salah satu doa yang mustajab adalah kita mendoakan orang lain di saat orang lain nggak tahu kalau kita berdoa untuknya. Yang jenengan doakan pulau doakan jenengan misalnya. Itu salah satu doa yang mustajab. Termasuk diantaranya da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua kepada anaknya. Maka saat kita berdoa, apalagi di waktu yang mustajab, sampaikan doa-doa yang spesial, jangan yang biasa-biasa aja. Terkait dengan anak kita, boleh masa depan, boleh apa, boleh dirasa pembelajaran, studi dan sebagainya, nggak ada masalah. Kalau doa, sampaikan doa yang terbaik. Saya akan mengutip cerita aja, nggak terasa sudah jam 9 lebih 15 menit. Nah, berarti masih ada waktu paling banter ya 20 menit paling banter. Karena kekuatan wisata di Pak Tejo. Saya khawatirnya nanti nggak sadar ternyata sudah di alam yang lain. Jadi saya hanya akan mengutip dua kisah yang menunjukkan ketawaduan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawadu itu luar biasa. Jadi orang yang tawadu, orang yang rendah hati, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Taala. Ya, diangkat derajatnya oleh Allah Taala. Banyak hadis ini, diantaranya yang saya tuliskan di file tersebut. Ya, pernah suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedatangan seseorang ya. Atau Rasul mendatangi atau didatangi, kadang-kadang begitu. Jadi bisa Rasul mendatangi, bisa Rasul didatangi. Ada seorang yang akan menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, tubuhnya gemetar. Kayak kita misalnya akan ketemu dengan siapa ya? Ya siapalah ya, gubernur atau apa, atau presiden misalnya gitu ya. Mungkin kan harus merangkai kata, harus gimana. Kadang-kadang berpikir gerakannya gimana. Padahal kalau alamiah aja sebenarnya malah nggak masalah, biasa aja. Tapi itu satu hal yang kadang-kadang manusiawi terjadi. Seorang akan bertemu dengan orang lain yang dianggap secara status sosial, ya, secara kedudukan sangat tinggi sekali. Dia sangat paham kalau Muhammad ini adalah Rasulullah, utusan Allah Taala, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Maka gemetar. Ketika Rasulullah tahu orang ini gemetar, Rasulullah terus tidak malah gojologi gitu enggak. Kadang-kadang kan ada begitu terus digojologi malahan gitu ya, malah jadi nggak jelas itu. Rasulullah menenangkan dia dan menyampaikan hawin alaik. Kalau bahasa kita itu tenanglah, tenang no, pikir, tenang no awakmu. Hawin alaik. Fa inni lastu bimalikin. Karena sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Ini statement Rasulullah sendiri. Ya, kalau malak itu malaikat, kalau malik itu raja. Fa inni lastu bimalikin. Innama ana min ra'atin kanat ta'kulu al-qadida bi Makkah. Sungguhnya aku hanyalah seorang anak dari wanita yang memakan qadid di Makkah. Jamaah sekalian yang sudah pernah ke sana, kadang-kadang kita masih menjumpai qadid, makanan umumnya orang Mekah kala itu. Daging dirajang tipis-tipis, dikeringkan dan sebagainya, terus kemudian dikasih garam. Kalau sekarang modelnya dikasih ais, roti, apa dan sebagainya, model begitulah. Yang kalau kita belum terbiasa makan, kadang-kadang makan pertama kali hawane pengen balik, tuh ya. Hawane kan pengen balik ya. Tapi kalau sudah merasa enak, ternyata makan itu nggak harus nasi. Orang Indonesia kan semangat durung, adalah semangat roti papat. Karena ya, mindsetnya itu makan itu nasi. Padahal karbohidratnya sebetulnya, sama karbohidratnya. Telo ya karbohidrat kan gitu kan sangat durung. Lebih makan roti tok papat kok. Makan roti tok papat. Makan gedang papat ya. Bismillah. Karena tadi itu, kalau kita sudah di sana terbiasa kadang kita makan sejenis qadid atau aish ya, atau ta'amnya bil bait, satu aja itu sudah kayak menggantikan sarapan kalau sudah biasa. Kalau pas awal-awal bisa merasakan di awal ya. Hawa ini kira-kira begitu gitu ya, kira-kira ya. Jadi cuman kan sehat banget, rebusan dimasukkan ada apanya, terus dikasih tohina. Sepertinya
Ya, Rasul menyampaikan, saya ini bukan seorang raja, aku hanya seorang anak dari wanita yang biasa memakan qadid di Makkah. Maksudnya Rasul ingin menyampaikan pesan bahwasanya aku ini seperti kalian, yang kalian makan qadid, aku juga makan qadid, al-lahmul mujaffaf. Jadi daging yang dikeringkan, timis-timis dikeringkan terus kemudian dikasih garam atau dikasih apalah sedikit. Kalau sekarang ditambahi ada rotinya, ada apanya. Itu makanan-makanan yang sangat umum. Artinya, kalau aku seperti kalian, maka berhadapan dengan aku, ya biasa aja lah, nggak gitu-gitu amat gitu. Gak terus gitu, hawane koyo gitu. Ya, walaupun toh kadang-kadang memang ada hal-hal sekali waktu yang bernuansa prosedural, tapi semuanya itu kan harus proporsional. Terlalu ke bawah juga nggak bagus, terlalu ke atas juga nggak bagus. Segala sesuatu yang terlalu itu nggak bagus. Yang awalnya dianjurkan juga nggak bagus itu. Ibadah kok terlalu banyak ibadah, sampai kemudian lali dunia kabeh, itu juga nggak bagus. Kan ada hadisnya itu ya, yang Rasulullah melihat seseorang kok ibadah terus gitu. Sampai para sahabat itu juga heran. Kalau orang ini ketemu dengan orang ini ibadah terus dia maishahnya itu dari mana? Income-nya dari mana? Aktivitasnya saja itu piye toh? Sehingga kemudian Rasulullah bertanya kepada orang itu, wahai fulan, ini Anda ini saja ini piye? Ini orang ketemu dengan panjenengan tuh hawane ibadah terus. Kemudian dia intinya menjelaskan bahwasanya saya memang ibadah terus. Ya. Karena fa inna akhan li yaquluni, karena sesungguhnya ada saudaraku, salah satu saudaraku yang sudah membackup, yang sudah mencukupi ke semua kebutuhanku. Jadi dia berpikirnya, karena kebutuhanku sudah dicukupi oleh salah satu saudaraku yang kaya ini, ya wes aku nggak usah kerja, nggak usah ngomong-ngomong.